Selamat datang di channel Dokter Film. Kali ini kita akan membacakan alur cerita film Keramat, film dari Indonesia. Yuk, mari. Keramat, sebuah tim produksi film berjudul Menari di Atas Angin, berangkat dari Jakarta ke daerah Bantul dalam rangka melakukan pra-syuting. Yang berangkat adalah sang sutradara wanita bernama Mia, asisten sutradara Sada, manajer produksi Dimas, dan kedua pemain utama yaitu Dias dan Miki. Bersama mereka ditemani tim behind the scene yaitu Poppy dan kameramennya Cungkring. Selama perjalanan menggunakan kereta, Poppy sebagai pewawancara merekam aktivitas tim produksi. Di Bantul, mereka dipandu oleh talent lokal bernama Brahma. Ketika itu, kondisi Miki kurang baik, terlebih setelah di dalam mobil mereka diganggu oleh seseorang yang menyuruh mereka untuk pulang. Sesampainya di desa terpencil untuk pra-syuting, banyak keanehan yang direkam oleh kamera, seperti bunyi gamelan, suara orang menangis, dan penampakan berbaju Jawa. Keesokan harinya terjadi konflik karena hasil dari proses reading di Jakarta yang dianggap kurang maksimal oleh Mia pun sering menjadi naik darah. Setelah observasi tempat di Candi Borobudur, mobil yang ditumpangi Dias, Miki, Poppy, Cungkring, dan Pak Lukman melihat kobaran api yang besar melintasi mobil mereka. Setelah bertanya pada penduduk lokal yang aneh, mereka berhasil kembali ke penginapan. Di penginapan, kesasaran itu dikira sebagai argumen Dias yang dikira pergi ke diskotik. Keesokan harinya, Miki terlihat lemah dan saat diperiksa oleh Poppy di tempat tidurnya, ia menemukan uban. Ketika Miki dibopong untuk dibawa ke dokter, tubuh Miki tidak sanggup diangkat, walaupun sudah 6 orang yang mengangkatnya. Pada malamnya, para tim menemukan Miki menyindir dengan bahasa Jawa. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa Miki kerasukan roh halus bernama Nyi Pramodawardhani yang menempati daerah ini. Saat siang keesokan harinya, Mia memarahi Dimas karena proses pra-syuting yang menjadi molor dan tidak kondusif dengan jadwal syuting yang akan dilaksanakan seminggu lagi. Mia juga memaksa Poppy dan talent lain untuk memulangkan Miki kendati kondisinya masih buruk, karena Mia mempunyai banyak aktris cadangan casting untuk menggantikannya. Setelah beragam argumen, diputuskanlah untuk memanggil paranormal. Ketika berkonsultasi, Miki yang seharusnya di kamar pergi ke paranormal dan berbicara. Alasan Nyai tersebut merasuki Miki karena Miki masih keturunan darinya. Kemudian, paranormal itu meramu bahan ramuan untuk Miki dan hanya memperbolehkan masuk Sada, Brahma, dan Dimas untuk membantu si paranormal. Setelah dimuncratkan ramuan dan dipegangi Sada, Brahma, dan Dimas, Miki pun tenang dan tertidur. Setelah mereka berkumpul lagi di tengah penginapan, mereka mendapat fakta mengejutkan bahwa Miki menghilang padahal Sada menjaga pintu dan tidak melihat seorang pun masuk. Sang paranormal mengatakan Miki dibawa ke dunia roh halus. Kemudian esok paginya, paranormal itu mengatakan bahwa mereka akan diantaranya ke pantai Parangtritis karena paranormal itu bilang pintu alam dunia manusia dengan dunia roh halus berada di sana. Sada, Brahma, Dimas, Mia, Miki, dan Cungkring menunggu di tepian pantai sementara paranormal membaca mantra di pinggir sungai. Kemudian, seorang wanita penjual jamu datang dan menjajakan dagangannya. Setelah itu, ia pergi ke paranormal dan menghilang. Lalu paranormal itu menyuruh ke 6 orang untuk mengikutinya. Perlahan, seorang demi seorang itu menghilang. Mereka saling bertemu di depan sebuah candi. Paranormal itu berpesan kepada Brahma untuk mengikuti jalur melati untuk menemukan Miki. Mereka berenam mendengar suara di hutan dan pergi ke hutan tersebut. Di hutan, mereka menemukan banyak kejadian aneh yang berakibat pada menghilangnya tim produksi seperti Brahma dan Dias. Pada puncaknya, Ratu penguasa dunia roh itu meminta agar manusia berhenti merusak dan berpesan pada mereka hanya bisa pergi sebelum matahari muncul, dan apabila mereka tidak berhasil, mereka akan terperangkap di dunia roh selamanya. Setelah mereka berhasil membebaskan Miki, Mia, Dimas, dan Cungkring harus kehilangan nyawa saat ingin melarikan diri. Sada menggendong Miki sementara kini Poppy memegang kamera sampai di pinggir hutan dan tiba di lereng Gunung Merapi. Kemudian terjadi gempa. Poppy, Miki, dan Sada berhasil melarikan diri kendati tanpa membawa kamera. Lalu setelah rekaman berakhir, layar memunculkan clipping koran yang menyatakan gempa di Bantul bukan gejala alam biasa, serta memberitakan bahwa setelah 4 kru film hilang, kamera berhasil ditemukan sebagai referensi penyelidikan.